Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirga Valenti dengan NIM 21043144. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan akuntansi pajak tentang aset lancar, kas dan bank. Baiklah, pertama, kas, yaitu uang tunai yang paling liquid sehingga pos ini ditempatkan paling urutan teratas dari aset. Aset termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan, misalnya uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Bank adalah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Menurut IAI tahun 2009, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Akuntansi pajak. Perlakuan akuntansi kas dan bank tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga pengertian kas mengikuti ketentuan akuntansi komersial. Yang tidak termasuk kategori kas yaitu deposito, jangka pendek, atau jangka panjang. Kedua, persediaan perangko dan materai dikategorikan persediaan peralatan kantor. Ketiga, uang muka kepada karyawan. Yang keempat, cek mundur atau cek kosong tidak memenuhi syarat sebagai uang kas. Selanjutnya, akuntansi pajak. Penyajian akun kas dan bank disajikan dalam neraca komersial atau neraca fiskal sebagai nilai nominal. Dalam mata uang asing, maka kurs yang digunakan adalah nilai kurs tetap historis atau kurs pada tanggal neraca yang dilakukan secara konsisten taat asas. Macam-macam kas, yaitu ada dua, yaitu kas kecil dan kas besar. Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Sedangkan kas besar umumnya dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan jumlah pengeluaran pada kas kecil. Metode pengelolaan kas kecil. Ada dua metode pengelolaan, yaitu pertama metode interest, yang kedua metode fluktuasi. Metode interest yaitu jumlah pada kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir untuk memenuhi kas kecil. Yang kedua, metode fluktuasi. Dalam pembentukan dana tidak berbeda dengan metode interest. Namun, dalam metode fluktuasi, saldo uang yang dicatat pada akun kas kecil selalu berubah atau tidak tetap. Fluktuasi tersebut sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran dari kas kecil. Pencatatan dilakukan secara langsung pada saat pengeluaran. Rekonsiliasi bank merupakan proses penyesuaian saldo bank pada pembukuan perusahaan dengan saldo rekening koran atau rekening giro sehingga mempunyai saldo yang sama. Setiap bulan rekonsiliasi bank ini harus dibuat oleh bagian akuntansi perusahaan. Setelah itu dibuat jurnal untuk mencatat transaksi pada rekonsiliasi bank tersebut. Menurut Weigert, Keim and Kiso 2011, perbedaan tersebut disebabkan oleh yang pertama, time lags, perbedaan waktu pencatatan antara pihak bank dengan pihak perusahaan. Yang kedua, error, kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pihak bank ataupun pihak perusahaan. Perbedaan tersebut terdiri atas sektoran dalam perjalanan, yaitu sektoran akhir bulan yang dicatat perusahaan pada suatu bulan tetap diterima dan dicatat oleh bank pada bulan berikutnya. Cek beredar perusahaan yang dicetak pada saat pengeluaran namun belum dicatat oleh bank sampai bulan berikutnya. Yang ketiga, jasa giro atau pendapatan bunga. Penghasilan yang berasal dari bank yang belum dicatat oleh perusahaan sampai diterimanya rekening koran. Beban bank. Beban-beban yang dikeluarkan bank umum belum dicatat oleh perusahaan sampai rekening koran diterima perusahaan. Kesalahan atau perusahaan. Kesalahan pencatatan oleh pihak bank maupun pihak perusahaan. Berdasarkan peraturan PP 131 tahun 2000, DO KMK 51 KMK 04 2001. Contoh transaksi kas dan bank yang berkaitan dengan objek pajak yang dikenakan bagi pihak yang bertransaksi pada tanggal 4 Februari 2012. Nuri menerima bunga deposito dari Bank Mandiri sebesar 8 juta dengan tarif PPh yang pemungutan bersifat final pasal 4 ayat 2 yaitu sebesar 20% kali 8 juta yaitu sebanyak 1.600.000.000.
1.600.000 maksudnya. Ayat jurnal yang diperlukan tergantung wajib pajak menggunakan metode pencatatan, yaitu ada dua metode pencatatan. Yang pertama metode bruto. Pada metode ini PPh pasal 42 ayat 2 diperlukan sebagai beban, diperlakukan sebagai beban. Sedangkan metode neto pada dasarnya pelaporan secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima. Dan di sini kita nampak jurnal yang disajikannya. Di mana pada tanggal 4 ayat 2 bulan 2 tahun 2012 kas dan bank di debit sebesar 6.400.000 dan PPh pasal 4 ayat 2 di debit 1.600.000 terhadap penghasilan bunga sebanyak 8 juta. Kalau di metode neto kas dan bank sebanyak di debit 6.400.000, penghasilan bunga dikredit sebanyak 6.400.000. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.